Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Safinatun Najah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutu takbiratil ihrami, adapun syarat-syarat takbiratul ihram. Sittata asyara, yaitu ada 16. Antakoa, pertama harus terjadi itu takbiratul ihram halatal qiyami, pada waktu berdiri, fil fardi, dalam sholat fardu. Wa antakuna, dan kedua harus ada itu takbiratul ihram bil arabiyati, adalah tetap dengan bahasa Arab. Wa antakuna, dan ketiga harus ada itu takbiratul ihram bil labzil jalalati, adalah tetap dengan lafaz Allah. Wa bil labzi akbar, dan keempat harus dengan lafaz akbar. Wa tartibu, dan kelima tertib, bainal labzoini, di antara dua lafaz. Wa alla yamudda, dan keenam tidak memanjangkan itu man hamzatal jalalati, terhadap hamzah lafaz Allah. Wa adamu maddi ba'i akbar, dan ketujuh tidak memanjangkan huruf ba-nya lafaz akbar. Wa alla yushaddida, dan kedelapan tidak mentasdid itu man al-ba'a, terhadap huruf ba. Wa alla yazida, dan kesembilan tidak menambah itu man wawan, terhadap huruf wawu sakinatan yang sukun, au mutaharrikatan, atau yang berharkat, bainal kalimataini, di antara dua lafaz. Wa alla yazida, dan ke-10 tidak menambah itu man wawan, terhadap huruf wawu qoblal jalalati, sebelum lafaz Allah. Wa alla yakifa, dan ke-11 tidak berhenti itu man baina kalimatai takbiri, di antara dua lafaz takbir, waqfatan, dengan berhenti, tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti yang sebentar. Wa ayyusmi'a, dan ke-12 harus mendengarkan itu man nafsahu, terhadap dirinya man jami'a hurufiha, terhadap seluruh huruf-huruf takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti, dan ke-13 masuk waktu salat, fil muaqqati, dalam salat yang dibatasi waktu. Wa iqa'uha, dan ke-14 melakukan takbiratul ihram halatal istiqbali, pada waktu menghadap kiblat. Wa alla yuhilla, dan ke-15 tidak meruksak itu man biharfin, pada satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan ke-16 mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imami, dari takbiratul ihramnya imam. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram, itu ada 16. Yang pertama dilakukan saat berdiri dalam sholat fardu. Yang kedua menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga menggunakan lafaz Allah. Yang keempat menggunakan lafaz akbar. Yang kelima berurutan di antara dua lafaz tersebut. Yang keenam tidak memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Yang ketujuh tidak memanjangkan ba-nya lafaz akbar.
Yang kedelapan, tidak mentasydid ba-nya lafaz akbar. Yang kesembilan, tidak menambah waw mati atau berharkat di antara dua lafaz tersebut. Kesepuluh, tidak menambah waw sebelum lafaz Allah. Kesebelas, tidak berhenti di antara dua lafaz takbir, baik berhenti yang lama ataupun yang sebentar. Ke-12, memperdengarkan semua huruf takbiratul ihram terhadap dirinya sendiri. Ke-13, masuk waktu sholat dalam sholat yang dibatasi waktu. Yang ke-14, melakukan takbiratul ihram saat menghadap kiblat. Yang ke-15, tidak merubah satu huruf dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Dan yang ke-16, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum daripada takbiratul ihramnya imam. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul fatihati, adapun syarat-syarat membaca al-fatihah, asyaratun, yaitu ada 10. At-tartibu, pertama tertib, wal muwalatu, dan kedua terus menerus, wa mura'atu hurufiha, dan ketiga menjaga huruf-hurufnya al-fatihah, wa mura'atu tasdidatiha, dan keempat menjaga tasdid al-fatihah, wa alla yaskuta, dan kelima tidak berhenti itu man saktatan dengan berhenti tawilatan yang lama, wala qasirotan, dan tidak berhenti yang sebentar. Yaksudu, yang bermaksud itu man, biha dengan saktah, qat al-qiraati, terhadap memutus bacaan al-fatihah, wa qiraatu kulli ayatiha, dan keenam membaca setiap ayat-ayat al-fatihah, wa minha, dan diantara dari ayat-ayat al-fatihah, al-basmalatu, adapun basmalah, wa adamul lahni, dan ketujuh tidak salah baca, al-muhilli, yang bisa merusak bil makna pada arti, wa antakuna, dan kedelapan harus ada itu al-fatihah halatal qiyami, adalah tetap pada waktu berdiri, fil fardi, dalam sholat fardu, wa ayyusmi'a, dan kesembilan harus memperdengarkan itu man nafsahu, kepada dirinya man, al-qiraata, terhadap bacaan al-fatihah, wa alla yatahollalaha, dan kesepuluh tidak menyela-nyela terhadap ayat al-fatihah apa zikrun zikir aznabiyun yang lain. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat membaca surat al-fatihah, itu ada 10. Yang pertama tertib atau berurutan, yang kedua terus menerus, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya, yang keempat menjaga tasdid-tasdidnya, yang kelima tidak berhenti lama ataupun sebentar dengan niat memutus bacaan surat al-fatihah, yang keenam membaca semua ayat al-fatihah termasuk basmalah, yang ketujuh tidak salah baca yang dapat merubah arti, yang kedelapan membacanya dengan berdiri saat sholat fardu, yang kesembilan memperdengarkan bacaannya terhadap dirinya, dan yang kesepuluh tidak disela dengan zikir yang lain. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Tasdidatul fatihati, adapun tasdidnya al-fatihah, arba'a asyarota, yaitu ada 14. Bismillahi, adapun tasdidnya lafaz bismillah fauqal lami, adalah tetap di atas huruf lam. Ar-Rahmani, adapun tasdidnya lafaz ar-Rahman fauqar ra'i, adalah tetap di atas huruf ro. Ar-Rahimi, adapun tasdidnya lafaz ar-Rahim fauqar ra'i, adalah tetap di atas huruf ro. Alhamdulillahi, adapun tasdidnya lafaz alhamdulillah
Fauqa lamil jalalati adalah tetap di atas huruf lam lafaz Allah. Rabbil alamina adapun tasdidnya lafaz Rabbil alamina fauqal ba'i adalah tetap di atas huruf ba. Ar-Rahmani adapun tasdidnya lafaz Ar-Rahman fauqar ra'i adalah tetap di atas huruf ra. Ar-Rahimi adapun tasdidnya lafaz Ar-Rahim fauqar ra'i adalah tetap di atas huruf ra. Maliki yaumiddin adapun tasdidnya lafaz Maliki yaumiddin fauqad dali adalah tetap di atas huruf dal. Iyyaka na'budu adapun tasdidnya lafaz Iyyaka na'budu fauqal ya'i adalah tetap di atas huruf ya. Wa iyyaka nasta'inu adapun tasdidnya lafaz wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i adalah tetap di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqima adapun tasdidnya lafaz ihdinas siratal mustaqima fauqas shadi adalah tetap di atas huruf shad. Siratal lazina adapun tasdidnya lafaz siratal lazina fauqal lami adalah tetap di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adapun tasdidnya lafaz tersebut fauqad dodi adalah tetap di atas huruf dod wal lami dan huruf lam. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tasdidnya surat Al-Fatihah itu ada 14. Yang pertama bismillah di atas huruf lam. Yang kedua lafaz Ar-Rahman di atas huruf ra. Yang ketiga lafaz Ar-Rahim di atas huruf ra. Yang keempat lafaz Alhamdulillah di atas huruf lam lafaz Allah. Yang kelima Rabbil alamin di atas huruf ba. Yang keenam lafaz Ar-Rahman di atas huruf ra. Yang ketujuh Ar-Rahim di atas huruf ra. Yang kedelapan lafaz Maliki yaumiddin di atas huruf dal. Yang kesembilan Iyyaka na'budu di atas huruf ya. Yang kesepuluh lafaz wa iyyaka nasta'inu di atas huruf ya. Yang ke-11 ihdinas siratal mustaqima di atas huruf shad. Yang ke-12 lafaz siratal lazina di atas huruf lam. Ke-13 dan ke-14 lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas huruf dod dan lam. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Yusannu disunnatkan apa raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a pada 4 tempat. Inda takbiratul ihrami pertama saat takbiratul ihram, wa indar ruku'i kedua saat ruku, wa indal iktidali ketiga saat iktidal, wa indal qiyami dan keempat saat berdiri minat tasyahudil awwali dari tasyahud awal. Jadi fasal ini menjelaskan tentang disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat ruku, yang ketiga saat iktidal, dan yang keempat saat bangun dari tasyahud awal. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Syurutus sujudi adapun syarat-syarat sujud sab'atun yaitu ada 7. Ayyasjuda pertama harus sujud itu man ala sab'ati a'doin atas 7 anggota sujud. Wa antakuna dan kedua harus ada apa jamhatuhu dahinya itu man maksyufatan adalah terbuka. Wattahamulu dan ketiga menekankan biroksihi pada kepalanya itu man. Wa adamul huwiyi dan keempat tidak turun ligoirihi untuk selain sujud. Wa alla yasjuda dan kelima tidak sujud itu man ala sayin atas sesuatu yataharraku yang bergerak itu syai'un biharkatihi dengan gerakannya man.
Wartifa'u asafilihi, dan keenam meninggikan anggota bagian bawahnya man ala a'alihi, atas anggota bagian atasnya man. Wattumakninatu, dan ketujuh tumakninah fihi, dalam sujud. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama, sujud dengan 7 anggota sujud. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang ketiga, menekan kepalanya. Yang keempat, tidak turun untuk selain sujud. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu bisa bergerak dengan sebab pergerakan dirinya. Yang keenam, meninggikan anggota bagian bawah atau pantat daripada anggota bagian atas atau kepala. Dan yang ketujuh adalah tumakninah saat sujud.